Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramadhani dari kampus IAIN Bone. Video ini adalah salah satu tugas final dengan mata kuliah Fikih Jinayah yang membahas tentang permasalahan hudud. Saya akan membahas permasalahan jarimah hudud. Jarimah zina dan penuduhan zina. Kata zina berasal dari bahasa Arab, yaitu zana, yazni, zina, aan, yang berarti atal mar'ata min ghairi aqdin syar'in au milkin. Artinya menyetubuhi wanita tanpa diketahui akad nikah menurut syara atau disebabkan wanitanya budak belian. Jarimah zina termasuk jarimah hudud. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had atau hudud mencakup semua jarimah karena baik hudud itu sendiri, kisas maupun diat, karena keseluruhannya itu sudah ditentukan secara syarah. Berbeda halnya dengan yang dijelaskan oleh Sabiq Sayyid. Beliau menjelaskan bahwa hudud itu ialah sanksi yang ditetapkan oleh Allah untuk melaksanakan hak Allah. Karena itu taksir dan kisas tidak termasuk dalam hukuman hudud, karena taksir termasuk pendapat diambil dari pendapat hakim setempat, sedangkan kisas diambil dari hak sesama manusia untuk menentukan hak dan keadilan. Unsur-unsur perzinahan. Zina tersebut yang dikemukakan oleh para ulama dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah zina itu ada dua, yaitu persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina. Meskipun pada umumnya para fuqaha telah sepakat bahwa yang dianggap zina itu adalah persetubuhan terhadap farji manusia yang masih hidup, namun dalam penerapannya pada kasus-kasus tertentu mereka kadang berbeda pendapat. Yang kedua, adanya niat atau kesengajaan melawan hukum. Unsur yang kedua dari jarimah ini adalah niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan persetubuhan padahal ia tahu yang setubuhinya itu adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan perbuatan yang disengaja tetapi tidak tahu perbuatan yang dilakukannya haram, maka ia tidak dikenakan hukuman had. Unsur melawan hukum ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkan itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum itu harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila saat dilakukannya perbuatan yang dilarang, niat melawan hukum itu tidak ada, meskipun sebelumnya ada, maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya, macam-macam perzinahan dan hukumannya. Bahwa macam-macam jarimah zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya, apakah ia belum berkeluarga atau sudah berkeluarga. Yang pertama, zina ghair muhsan, orang yang berkeluarga. Zina ghair muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk pelaku zina ghair muhsan ini ada dua macam, yaitu dera 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Hal ini didasarkan atas hadis riwayat Abdullah ibnu Ahsamid bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka pezina. Jejaka dengan gadis, hukumannya dera 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukuman dera 100 kali dan rajam. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Yang kedua, zina muhsan, orang yang sudah berkeluarga. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga, bersuami atau beristri. Hukuman untuk pelaku zina muhsan ini adalah ada dua macam. Yang pertama dirajam dan yang kedua dera
Selanjutnya, pembuktian sanksi untuk hukuman perzinahan. Para ulama telah sepakat bahwa jarima zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan 4 orang saksi. Apabila saksi itu kurang dari 4, maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini apabila pembuktiannya itu hanya berupa saksi semata dan tidak ada bukti lain, akan tetapi tidak semua orang bisa diterima untuk menjadi saksi. Jarima pencurian dan perampokan. Sarokoh adalah bentuk masdar dari kata sarakoh yang berarti secara etimologis mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dengan tipu daya. Unsur jarima pencurian. Yang pertama, mengambil harta secara diam-diam. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur. Pengambilan harta itu dapat dianggap sempurna jika pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya. Yang kedua, barang yang dicuri itu telah berpindah tangan dari pemiliknya. Yang ketiga, barang yang dicuri itu telah berpindah tangan ke tangan si pencuri. Barang yang dicuri berupa harta yang dicuri itu milik orang lain, ada itikat tidak baik. Yang kedua, sanksi jarima pencurian. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat pada pencurian pertama yang dipotong adalah tangan kanan. Pada pencurian kedua yang dipotong adalah kaki kiri. Pada pencurian yang ketiga yang dipotong adalah tangan kiri. Pada pencurian keempat yang dipotong adalah tangan kanan. Jika pencuri masih mencuri yang kelima kalinya, maka dipenjara sampai dia bertobat. Menurut Atta berpendapat bahwa pencurian yang pertama dipotong tangannya dan mencuri yang kedua kalinya dihukum taksir. Yang ketiga, menurut Mazhab Zahiri berpendapat bahwa pada pencurian pertama dipotong tangan kanannya, pada pencurian kedua dipotong tangan kirinya, pada pencurian ketiga dikenai hukum taksir. Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pada pencurian pertama pencuri dipotong tangan kanannya, pada pencurian kedua dipotong kaki kirinya. Jarima hirabah atau perampokan. Hirabah adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan dan disertai dengan kekerasan. Para fuqaha berpendapat dalam mendefinisikan jarima perampokan, di antaranya pendapat Syafi'iyah mengambil harta, membunuh, menakut-nakuti yang dilakukan dengan sengaja di tempat yang jauh dari pertolongan. Pendapat Malikiyah mengambil harta dengan cara penipuan baik menggunakan kekuatan maupun tidak. Pendapat Hanifiyah, perbuatan mengambil harta secara terang-terangan dari orang yang melintasi jalan dengan syarat memiliki kekuatan. Selanjutnya, cara pembuktian dan pelaksanaan hukuman dengan saksi dan dengan pengakuan.